Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908, mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Rukun, Trikoro Darmo, Jong Sumatranan Bon, Jong Batak Bon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islamiyeten Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk suatu persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itulah timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranan Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekar Rukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra dan putri Indonesia dan semua yang ada di sini, atas nama Kongres Pemuda Panitia yang pertama, saya ucapkan selamat datang. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperhatikan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, Kongres ini adalah tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika mencapai tujuan milik bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tobari dari Jong Java berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudari semua, tujuan diadakan Kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan
Pertama-tama kita harus membentuk badan sentra. Benar sekali Bu. Yang kita perlukan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat mengajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu, karena akan lebih bagus bila suatu pemerintah pusat dan suatu pemerintah daerah bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Karena suatu daerah apabila dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang akan menjadi suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Sesuai kongres pertama, usai kongres para panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Sebuah keputusan hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu sampai berapa lama mereka pulang. Itu bukanlah hal yang buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Dan sekali Bu, padahal saya yakin bahasa Melayu cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan ini tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu kita lanjutkan pembahasan ini di kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua ini. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan kongres kedua di gedung KJB nanti. Kesepakatan telah kita sepakati, mari kita persiapkan kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah, Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin, perkenalkan, saya Ketua PPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada kongres pertama, kita masih belum menemukan kesepakatan. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan, kita harus melaksanakan kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah Jom Java, Jom Sumatera, Sekar Rukun, Jom Ambon, Jom Minahasa, Jom Batak, Sulawesi, dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Setuju, beda perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekar Rukun setuju. Ya, kami dari perwakilan Jom Batak setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu melawan penjajah, semuanya telah dijajah. Jadi diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri harus bersatu untuk berjuang kemerdekaan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini
telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Jawa, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarungkul, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami putra putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia.